keutamaan berakhlak mulia. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Tidak ada suatu pun timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Dulu panjang lebar tentang ada sekitar 10 lebih riwayat menjelaskan keutamaan akhlak di jilid 1 ini di bab pertama. Ini salah satunya bahwa akhlak yang mulia itu memiliki timbangan yang berat di mizan nanti. Ya. Jadi orang yang belajar agama jangan remehkan akhlak. Ya, lagi-lagi suatu hari ada seorang muslimah lapor kepada Rasulullah. Ya. Jadi dia punya tetangga ahli ibadah, terkenal dengan puasanya, rajin puasa Senin Kemis, rajin tahajud. Terkenal, orang mengatakan bahwa itu adalah wanita soleh. Tapi ada satu yang orang tidak senang, kalau ngomong suka nyakiti orang lain. Kata Rasulullah, la khairu fiha, tidak ada kebaikan padanya. Berarti pelakunya adalah wanita. Kata Rasulullah, la khairu fiha, ya tabirnya untuk wanita, tidak ada kebaikan padanya. Hiya finnar, dia masuk neraka. Artinya apa? Kebaikan dari amal solehnya rontok gara-gara akhlaknya buruk. Ya. Jadi jangan remehkan, jangan menang-menang. Saya sudah ngaji seminggu full, ya, tapi akhlaknya tidak nampak dari orang yang belajar agama. Apa faedah dari hati ini? Dicermaskan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasannya akhlak atau budi pekerti merupakan gambaran kebaikan batin seseorang. Ya, makanya di sini jelaskan akhlak ini bentuk ibadah yang sangat agung, bahkan yang paling bagus di antara yang lainnya karena berkaitan dengan amal hati. Maka di sini akhlak yang baik cerminan atau gambaran baiknya batin seseorang. Contohnya bicaranya. Ketika ngomong, ya, dia tidak berani ngomong yang tidak pantas. Tidak layak baginya ngomong kasar, apalagi kepada suaminya. Standarnya sekalipun fitrah wanita cerewet, nggak cerewet malah bingung ya. Berarti lagi sakit nih. Standarnya seorang istri itu tidak boleh lebih tinggi daripada suaminya. Saya sering sampaikan di majelis yang lain, selama suaminya nggak neko-neko, ya, apalagi suaminya sudah mau, maksudnya akhlaknya bagus, ininya nggak aneh-aneh, wajib taat. Ya, selama perintah suaminya, omongannya baik, perintahnya yang hal yang tidak bertentangan agama, wajib ditaati. Ya. Maka orang yang berilmu hendaknya memiliki akhlak yang baik, apalagi statusnya istri, wajib berakhlak baik kepada suaminya. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabiyah berkaitan dengan penasaran kedudukannya di surga itu nanti seperti apa. Ya. Kata Rasulullah, kedudukanmu di surga tergantung bagaimana perilakumu terhadap suamimu. Ya. Faedah berikutnya, jangan rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kebiasaan baik itu timbul dari jiwa yang bersih. Makanya orang yang berilmu hendaknya ilmunya itu membersihkan jiwanya. Ya, maka ilmu itu seperti deterjen. Kan orang itu memiliki sifat bawaan dua. Ada yang bagus dari lahirnya, memang keluarganya lemah lembut. Ada yang bagus karena belajar ilmu agama. Nah, poin pentingnya yang kedua, jemaah sekalian. Kan kalau sudah dari lahir bagus, agamanya menambah bagus. Tapi ada orang yang akhlaknya bagus karena ilmunya. Nah, kita ya sampai di mana ilmu agama yang kita pelajari merubah perilaku kita, jemaah sekalian. Karena di sini kebiasaan baik itu timbul dari jiwa yang bersih. Nah, salah satu sebab bersihnya hati seorang adalah
belajar ilmu agama. Maka kita introspeksi, muhasabah. Ini bahasa pendidikannya melakukan refleksi. Ya. Ilmu yang sudah kita pelajari, mana yang belum netes? Ya. Yang paling pertama adalah akhlak. Karena di sini ma min syai'in fil mizan athqalu min husnil khuluq. Tidak ada satupun di timbangan hari kiamat yang lebih berat daripada akhlak yang mulia. Ya, maka penting untuk kita senantiasa bermuhasabah. Jangan sampai ilmu kita sudah direwangi hujan-hujan, ya kadang ada yang diantar tapi tidak ada bekasnya. Faedah berikutnya, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah seseorang senantiasa dimanapun berada menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda dalam riwayat lain, wa inna sahiba husnil khuluqi la yabluhu bihi darajata sahibis saumi was salat. Sesungguhnya orang yang berakhlak mulia bisa mencapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat. Ya, luar biasa jemaah sekalian. Maka tadi di awal sebaliknya, ada orang yang dikenal ahli ibadah, puasa, sedekah, tapi dia tetap masuk neraka karena akhlaknya jelek. Pada berikutnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dan muslimah tentunya menyadari bahwa pintu akhlak yang mulia adalah pintu yang sangat agung yang bisa mengantarkan seorang ke dalam surga. Ya. Maka di sini ma min syai'in, tidaklah sesuatu yang berat di timbangan kecuali akhlak yang baik. Faedah terakhir dari hadis ini jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa memang di antara tujuan besar atau misi Rasulullah berdakwah adalah menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Dimanapun kita berada, ya tampilkan bahwa kita orang berilmu, baik akhlaknya. Jangan sampai menjadi orang yang berilmu tapi makin keras. Ya. Misalnya jangan sampai terjadi, ya mungkin karena suaminya kerjanya capek tidak sempat ngaji, terus istri ngaji malah suaminya tiap hari diceramahin. Jangan. Suaminya sudah melakukan kewajiban karena jihadnya adalah memberi nafkah. Gara-gara nggak ngaji malah istrinya rajin, malah pulang-pulang diceramahin padahal suaminya lagi capek. Jangan. Ya. Jadi semua ada porsinya masing-masing jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan, ana zaimun bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluqahu. Aku menjamin istana di atas surga bagi orang yang berindah akhlaknya. Ya. Maka kita ya, senantiasa betul-betul berusaha untuk menampilkan bicaranya, interaksinya dengan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Kan akhlak ini selalu disandingkan perintah beribadah kepada Allah, berikutnya perintah untuk akhlak yang baik.